Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di syurga, pada pagi ini kami bersyukur berterima kasih karena kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, firman Tuhan atau ayat inti kita pagi ini kita boleh baca di dalam buku Lukas 19 ayat 4 yang mengatakan, "Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ." Saudara, jika kita membaca keseluruhan firman Tuhan ini di dalam buku Lukas 19 ayat 1 sehingga 10, ini merupakan kisah Yesus dan Zekius. Apa yang terjadi? Saudara, satu cerita yang menarik. Kisah Zekius ini memang satu cerita yang menarik bagi saya pribadi karena mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Ketika itu Zekius dia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Dengan segala keterbatasannya, Zekius tetap berusaha atau gigih untuk bertemu dengan Yesus. Sesuatu yang luar biasa dalam diri dia, ada tekan dan keinginan yang kuat di dalam dirinya. Dia seorang pemungut cukai. Nah, saudara, siapa pemungut cukai ini? Nah, pemungut cukai atau dalam bahasa Yunaninya yang disebut sebagai publikani adalah petugas yang menagih hutang, yang mengumpulkan hutang dari masyarakat Yahudi. Kemudian hutang itu yang dipungut itu diserahkan kepada pemerintahan Romawi pada ketika itu. Nah, pada zaman itu, pekerjaan pemungut cukai itu satu pekerjaan yang dipandang buruk dan bahkan dibenci rakyat. Mereka ini dianggap pengkhianat bangsa. Tetapi dalam cerita ini kita melihat Zekius tidak menjadikan keadaannya, situasinya sebagai penghalang untuk bertemu dengan Yesus. Dan kalau kita coba membayangkan saudara, membayangkan betapa hati Zekius itu sangat tersentuh ketika Yesus mengatakan bahwa dia mahu atau Yesus mahu menumpang di rumahnya. Luar biasa. Bukan hanya itu, kehadiran Yesus di rumahnya juga mendatangkan suatu perubahan besar di dalam kehidupannya. Sehingga Zekius mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa saudara, perubahan yang terjadi dalam hidup Zekius bila mana dia bertemu dengan Yesus. Saudara, apa aplikasi? Apa penerapan yang kita boleh pelajari daripada cerita ini? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Mungkin pertama-tama kita bertanya, apa yang sering menghalang kita untuk bertemu atau berjumpa dengan Yesus? Apakah sakit penyakit? Apakah rasa malas, pergumulan hidup? Atau kita merasa tidak layak sehingga itu menghalang kita untuk bertemu, untuk datang kepada Yesus? Saudara, pada pagi ini, apapun alasan kita, biarlah kita belajar sesuatu daripada Zekius yang rendah hati, tidak memandang siapa dirinya, serta memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi ini sekali lagi mari kita ingatkan diri kita saudara. Melalui renungan pagi ini mari kita terus semangat mahu berjumpa dengan Tuhan kita. Mari kita terus semangat untuk mau bertemu dengan Yesus.
Karena pastinya saudara, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu secara pribadi, dalam apapun situasi, pasti akan mengubah hidup kita. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus semangat mau berjumpa dengan Juru Selamat kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberikan kami pengertian melalui renungan pada pagi ini. Kami mau bertemu dengan Engkau dalam setiap masa kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.